Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja semuanya ya. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai instalasi WordPress di cPanel. Sebelum kita memulai pembahasan instalasi WordPress, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu WordPress dan apa sih untungnya jika menggunakan WordPress. Jadi WordPress adalah sebuah platform CMS atau disebut juga Content Management System untuk membuat blog dan website yang memiliki berbagai fungsionalitas berbasis PHP dan MySQL. WordPress ini sifatnya open source, artinya WordPress dapat digunakan secara gratis dan bebas untuk dimodifikasi oleh siapapun. Selain itu, WordPress juga menyediakan plugin yang memudahkan pengguna untuk menambah fitur pada website dengan sekali klik. Jadi intinya WordPress ini mudah untuk digunakan meskipun teman-teman tidak mahir dalam bahasa pemrograman PHP MySQL. Nah, saat pertama kali dirilis, WordPress merupakan sebuah platform yang digunakan untuk blogging saja. Namun seiring dengan perkembangannya, WordPress juga dapat digunakan untuk membuat website, toko online, portofolio, berita, learning management system, dan lain sebagainya. WordPress sendiri juga menyediakan dua layanan, yaitu wordpress.com dan wordpress.org. Seperti itu. Untuk wordpress.com, itu merupakan sebuah web hosting yang menggunakan sistem manajemen konten WP untuk semua blognya. Setelah membuat akun, user akan mendapatkan sebuah subdomain. Contohnya seperti myblog.wordpress.com, itu untuk URL atau link blognya. Jadi ketika teman-teman mengakses blognya itu harus menggunakan format myblog.wordpress.com seperti itu. Dan sedangkan untuk WordPress.org sendiri itu sebuah tipe platform WordPress yang ditujukan bagi pengguna yang ingin membuat website dengan berlangganan hosting dan domain sendiri, yaitu self-host. Platform ini nantinya diunduh di akun hosting. Untuk memaksimalkan fungsinya, teman-teman itu bisa install plugin dan tema dari koleksi yang tersedia. Bahkan teman-teman sendiri juga bisa membuat tema dan plugin sendiri untuk memenuhi kebutuhan website yang sedang teman-teman develop untuk saat ini. Jadi apabila teman-teman ingin membuat website untuk toko online, misalnya learning management system, berita, dan lainnya, maka pilihan yang paling tepat itu adalah menggunakan wordpress.org. Dengan wordpress.org, teman-teman tuh bisa langsung menggunakan nama domain sendiri pada layanan hosting. Tidak seperti wordpress.com yang mana nama domain harus bergantung pada domain utama wordpress.com. Contohnya itu myblog.wordpress.com seperti sebelumnya. Jika teman-teman ingin mengganti wordpress.com itu, teman-teman itu harus berlangganan paket berbayarnya. Tapi sebagaimana layanan gratis, tentunya paket gratis wordpress.com itu juga memiliki sebuah batasan seperti itu. Secara umum keuntungan membuat website menggunakan WordPress itu adalah tentunya cepat dan mudah. Jika teman-teman ingin mengecek tema gratis yang tersedia atau plugin seperti itu dari WordPress.org, teman-teman bisa langsung buka saja alamat wordpress.org /terms seperti itu. Nah, di sini teman-teman akan melihat banyak sekali ya pilihan tema yang tersedia. Itu untuk saat ini jumlahnya 4.589. Nah, ini teman-teman bisa pilih saja tema yang sesuai. Misalnya teman-teman ingin mencari tema toko online, teman-teman bisa ketikkan online shop.
Nah, di sini banyak sekali pilihan tema-tema yang tersedia. Untuk versi gratis ini biasanya vendor-vendor akan mengurangi fitur-fiturnya yang tersedia. Jadi, apabila teman-teman ingin semua fiturnya itu open, teman-teman itu bisa menggunakan yang versi premium dari tema ini. Mungkin pembahasan mengenai WordPress ini sudah lumayan panjang juga ya. Mungkin kita mulai saja pembahasan cara instalasi WordPress di cPanel. Sebelum itu pastikan hosting dan domain teman-teman itu sudah terhubung ke hosting seperti itu. Dan pastikan juga domainnya juga sudah terhubung ke layanan hostingnya. Untuk melakukan pengecekan apakah domain itu sudah terhubung atau belum ke hosting, teman-teman bisa langsung saja coba akses domainnya di browser. Apabila sudah ada tampilan, biasanya sih itu tampilan dari layanan hostingnya. Nah, teman-teman bisa artinya artinya domain itu sudah terhubung ke hosting. Atau teman-teman juga bisa coba akses ini alamat dnschecker.org untuk melakukan pengecekan. Nah, di sini saya menggunakan nama domain webbaru.com. Selanjutnya ini tinggal klik search saja. Apabila sudah ada tanda checklist warna hijau, ini artinya domain sudah terhubung ke hosting. Dan pastikan juga untuk alamat IP-nya ini sesuai dengan alamat IP hosting. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dicek ya di cPanel atau tanyakan langsung ke layanan hostingnya. Baik, mungkin langsung saja kita lakukan instalasi cPanel. Pertama-tama teman-teman buka dulu untuk alamat cPanelnya. Secara umum untuk akses cPanel itu bisa menggunakan nama domain /cPanel. Contohnya jika nama domain saya berarti webbaru.com/cPanel. Nah, di sini teman-teman bisa menginputkan username dan password yang diberikan oleh layanan hostingnya. Atau biasanya juga layanan hosting menyediakan login cPanel melalui member area, yang mana tentunya akan lebih aman daripada teman-teman langsung mengakses melalui URL seperti ini. Oke, selanjutnya setelah login ke cPanel, teman-teman bisa cari menu Softaculous. Teman-teman bisa ketikkan di bar pencariannya Softaculous. Nah, teman-teman ini pilih saja yang menunya Softaculous Apps Installer. Silakan diklik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali ya untuk berbagai CMS atau aplikasi yang bisa teman-teman gunakan. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas install WordPress saja. Nah, jika sebelumnya teman-teman itu sudah melakukan instalasi aplikasi, contohnya WordPress, Joomla, dan lainnya, maka akan terdapat list instalasi itu di bagian atas ini dan tersedia juga jumlahnya. Apabila terdapat aplikasi yang outdated seperti itu, maka akan terinformasi juga untuk jumlah yang belum diupdate untuk aplikasinya. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung saja klik tombol install. Selanjutnya, teman-teman bisa memilih nama domain yang ingin dilakukan instalasi WordPress. Jika dalam satu hosting itu menggunakan lebih dari satu nama domain atau subdomain, maka akan tersedia beberapa pilihan. Nah, di sini saya akan menggunakan nama domain webbaru.com. Serta untuk versi WordPress-nya,
teman-teman juga bisa memilih ya sesuai dengan kebutuhan. Dan saran saya sendiri sih gunakan versi yang terbaru, karena kan versi terbaru tentunya keamanan akan lebih baik daripada versi sebelumnya. Selanjutnya pada bagian site name ini teman-teman bisa ketikkan atau inputkan nama websitenya, ini sesuai kebutuhan saja. Selanjutnya site description ini teman-teman bisa tambahkan deskripsi dari websitenya ini gitu. Contohnya saya gunakan web baru adalah seperti itu. Untuk bagian enable multisite ini teman-teman bisa centang ya jika ingin menggunakan website WordPress multisite atau lebih dari satu. Namun jika teman-teman hanya ingin menggunakan single WordPress maka tidak perlu dicentang. Berlanjut ke bagian kanan, ini ada admin username. Ini sesuaikan dengan kebutuhan untuk username yang akan digunakan login ke dalam WordPress. Ini saya akan menggunakan username admin default saja. Untuk passwordnya juga tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk admin email, nah ini sebaiknya menggunakan default dari nama domain saja, contohnya admin@webbaru.com. Untuk selanjutnya ini memilih bahasa, teman-teman bisa memilih bahasa sesuai dengan kebutuhan. Jika ingin dashboard WordPress nanti menggunakan bahasa Indonesia, maka silakan pilih yang Indonesian. Di bagian kanan ini ada rekomendasi plugins. Nah, ini untuk limit login dan classic editor ini bisa teman-teman centang. Limit login attempts ini fungsinya untuk membatasi sebuah login. Jadi tentunya ini akan menghindari dari serangan brute force attack karena jumlah loginnya itu terbatas. Sedangkan untuk classic editor ini fungsinya untuk sebagai editor teman-teman dalam melakukan posting, blog, atau lainnya. Sedangkan untuk instalasi Lastbit Case WordPress Hosting Kit ini biarkan otomatis tercentang. Scroll lagi ke bawah, ini ada pilihan Advanced Option. Nah, ini sebaiknya dibiarkan default saja, tidak usah diubah-ubah. Selanjutnya ini memilih tema. Nah, teman-teman ini bisa memilih tema sesuai kebutuhan saja ya. Jika teman-teman nantinya memiliki tema sendiri, teman-teman bisa upload melalui dashboard WordPress. Saya memilih tema ini photoshoot. Selanjutnya ini di bagian email installation details. Ini teman-teman bisa tambahkan alamat atau alamat email seperti itu. Ini nantinya berfungsi untuk mengirimkan informasi details instalasi WordPress yang akan teman-teman lakukan. Di sini saya menggunakan alamat Gmail saja. Setelah teman-teman isi, teman-teman bisa langsung klik install. Ya, teman-teman ini membutuhkan waktu beberapa saat hingga instalasi selesai. Dan pastikan jangan melakukan close browser ketika instalasinya ini sedang berjalan, karena nantinya bisa mengakibatkan instalasi gagal. Oh iya, setelah nanti instalasi selesai, teman-teman bisa langsung coba login ke dalam dashboard WordPress-nya. Silakan menunggu untuk beberapa saat.
Oke teman-teman, untuk saat ini instalasinya sudah selesai. Di sini terdapat informasi bahwa instalasi software sukses. Untuk melakukan pengecekan, teman-teman bisa langsung akses alamat websitenya. Contohnya seperti ini, maka akan menampilkan informasi ini untuk tema. Tampilannya sesuai dengan tema yang saya pilih sebelumnya. Jika teman-teman ingin login, untuk sementara ini teman-teman bisa klik www.webbaru.com/wp-admin. Ini akan menyesuaikan dengan nama domain yang teman-teman miliki. Nah, misalnya teman-teman nanti lupa password atau username, teman-teman tetap bisa login melalui cPanel menu Softaculous. Teman-teman bisa memilih ini menu All Installation. Di sini akan terdapat beberapa instalasi yang pernah teman-teman lakukan. Nah, ini saya akan memilih web baru. Di sini teman-teman bisa klik icon people atau orang. Ini akan menuju login ke dalam dashboard WordPress-nya. Silakan teman-teman klik. Nah, ini nantinya teman-teman akan langsung diarahkan ke dalam dashboard dari WordPress. Nah, ini artinya instalasinya sudah berhasil. Di sini terdapat beberapa menu posting untuk post ini, menu media, menu laman, komentar, tampilan, plugin, pengguna, peralatan, pengaturan, dan lain sebagainya. Misalnya teman-teman ingin melakukan perubahan pada tema, teman-teman hanya perlu klik menu tampilan, kemudian pilih tema. Nah, di sini akan terdapat beberapa pilihan tema. Ini teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Oh ya, untuk di bagian ini artinya tema yang sudah teman-teman lakukan instalasi. Misalnya teman-teman ingin menambahkan tema baru, ini hanya tinggal klik tombol tambah baru. Jika memiliki tema sendiri, teman-teman bisa klik unggah tema. Ini nanti bisa diambil dari lokal komputer untuk filenya. Misalnya saya ingin mencari tema untuk toko online. Nah, teman-teman bisa pilih saja untuk tema yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya ingin melakukan instalasi tema online shop, maka hanya tinggal klik tombol install. Setelah instalasi selesai, nanti hanya perlu langsung mengaktifkan tema online shop yang sebelumnya sudah saya install ini. Nah, tinggal klik saja aktifkan. Nah, di sini biasanya ada ini sih rekomendasi tema plugin yang harus diinstal jika menggunakan tema ini. Seperti itu. Teman-teman bisa install saja jika memang ada informasi rekomendasi. Ya, teman-teman bisa juga cek kembali tampilan websitenya. Tentunya akan berubah seharusnya. Ini tergantung dari temanya sendiri seperti itu. Biasanya memang ada tema yang membutuhkan pengaturan pada halaman utamanya. Untuk pengaturan itu biasanya melalui pengaturan,
kemudian membaca kalau tidak salah. Nah, di sini ada laman statis. Nah, teman-teman ini bisa pilih. Jika ingin menampilkan blog, maka bisa pilih yang post-post terbaru Anda. Ini otomatis di halaman utama nanti akan menampilkan blog, halaman blog atau artikel. Nah, seperti ini. Ini tampilannya menjadi tampilan blog. Selanjutnya, teman-teman bisa juga tambahkan plugin baru jika memiliki, atau juga bisa mencari melalui library WordPress.org-nya. Nah, di sini teman-teman bisa cari plugin yang ingin diinstal. Misalnya saya ingin menggunakan plugin kontak form 7. Maka saya cari di search pencarian kontak form 7. Kemudian bisa klik install sekarang. Ini teman-teman perlu menunggu proses instalasinya, kemudian aktifkan. Setelah diaktifkan, maka akan terdapat list plugin yang sebelumnya sudah kita install. Oke, mungkin selanjutnya ini kita coba untuk menambahkan post baru. Teman-teman bisa klik menu post, kemudian teman-teman klik tombol tambah baru. Silakan teman-teman ketikkan judul post yang akan kita lakukan, misalnya post contoh, post blog pertama. Untuk isi kontennya bisa teman tambahkan di bagian bawah. Setelah sudah sesuai, nah teman-teman bisa menambahkan kategori dari post ini. Misalnya saya ingin menambahkan kategori pantai. Tadi kan saya menggunakan untuk websitenya travel, misalnya seperti itu. Teman-teman tinggal tambah kategori baru. Misalnya ini suatu saat teman-teman ingin melakukan post untuk dengan kategori pantai, maka tidak perlu membuat kategori baru. Teman-teman hanya perlu centang kategori yang sudah tersedia. Teman-teman juga bisa menambahkan tag, misalnya pantai bagus, pantai pasir putih. Ini bisa menyesuaikan kebutuhan. Ini juga sebagai penanda untuk tag ini. Untuk gambar, teman-teman juga bisa menambahkan gambar. Jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik terbitkan. Untuk melihatnya, teman-teman bisa klik lihat artikel. Nah, di sini sudah tampil blog yang sebelumnya kita buat. Untuk di halaman blog biasanya akan terdapat list baru. Nah, ini akan muncul di halaman blog atau postingan. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan mengenai instalasi WordPress di cPanel. Apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung kontak saya, baik melalui komentar ataupun media lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.